Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada siang hari ini di bulan yang penuh berkah kita bisa jumpa lagi hadir ya di acara sosialisasi seminar hasil praktek kerja lapangan masih informatika angkatan 55 tahun akademik 2020-2021. Tak terasa kalian sudah melakukan online setahun lebih ya? Iya, Bu. Kangen nggak sama kampus? Kayaknya udah kangen sama kampus ya. Semoga di sidangnya bisa offline gitu ya. Pandeminya berakhir. Oke. Deh, saya langsung share aja ya untuk pemaparan hari ini. Nanti jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, lupa, misalkan khawatir lupa, boleh tulis di kolom chat, atau nanti ada sesi diskusi di akhir ya. Oke, nanti kabari saya deh ya kalau sinyal saya tiba-tiba hilang gitu ya. Ini soalnya dipakai tiga device, video semua, terus sinyalnya sepertinya kurang stabil. Oke. Oke, ini seminar PKL Informatika ya. Jadi pelaksanaannya, Dek, punten, ada noise nggak di kalian? Dari suara yang lain? Atau bersih suara? Bersih, Bu, jelas, Bu. Bersih ya, nggak ada noise ya. Oke. Tuh kan. Ya. Dan ini waktunya, jadi insya Allah mulai tanggal 19 April sampai 30 April, ya. Wajib dilaksanakan, jadi seminar itu sifatnya hukumnya wajib, jadi kalau yang belum seminar tidak bisa melanjutkan ke tahap sidang, gitu ya, jadi wajib. Kemudian wajib juga mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing. Nah, mahasiswa itu mempunyai kewajiban menjadi 1 kali penyaji dan 1 kali pembahas. Contohnya gini, Ikhwan jadi penyaji, berarti Ikhwan yang menyampaikan hasil seminar PKL-nya dan dibahas oleh 1 orang mahasiswa. Siapa itu? Kalian pilih temannya yang mempunyai kesamaan topik gitu ya, misalkan yang SI gitu ya, supaya match, tapi boleh nggak Bu beda topik boleh, asalkan dia paham gitu ya. Yang kedua, 1 mahasiswa 1 kali penyaji. Jadi harusnya kalau misalkan sudah terplotkan itu nggak ada yang 1 orang menjadi 2 kali. Kalaupun misalnya gini, Bu ternyata si A sakit, si B ada acara dan seterusnya, boleh nggak? Boleh, tapi harus konfirmasi ke panitia seminar, dan kalian itu minimalnya 1 gitu. Paham sampai sini ya? Untuk ketentuan ini ya. Pembahas tujuannya apa? Tujuan pembahas adalah memberikan masukan, saran gitu ya, atau kalau ada yang salah gitu ya silakan disampaikan, sama kalau kalian melihat sepak bola, ada komentatornya lah ya, kayak gitu. Silakan misalkan dari sisi PowerPoint-nya, dari sisi aplikasinya, produknya, atau dalam sisi cara penyampaian gitu ya, itu silakan. Atau pertanyaan, jadi boleh masukan, boleh pertanyaan, misalkan terkait pengembangan perangkat lunaknya atau terkait teknologinya gitu ya, bebas. Oke, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, mahasiswa ya pada saat melakukan presentasi, jadi seminarnya dia itu forumnya, ini forum maksudnya ya, minimal 15 mahasiswa selain dosen pembimbing dan dosen moderator. Jadi silakan kalian cari temannya minimal 15 baru bisa dilaksanakan seminar. Gimana kalau kurang? Belum bisa. Jadi diusahakan kalian Informatika 55 kompak ya. Jadi temannya mendukung temannya semuanya gitu ya untuk pelaksanaan seminar. Nah, 1 mahasiswa itu minimal menghadiri 20 kali seminar temannya. Nanti di sini akan ada daftar kehadiran
ya. Karena kita online nanti daftarnya biasa pakai Google Form. Oke. Makalah sesuai ketentuan buku panduan. Sampai saat ini dulu ada pertanyaan? Aman? Lanjut? Lanjut ya. Berikutnya. Ini dokumen yang harus disiapkan. Ini saya belikan dulu gambar umumnya. Nanti kita buka di panduan sama di form-formnya untuk membahas detail ya. Pertama, form pendaftaran seminar. Ini nanti ada rinciannya ya, seperti ini rinciannya. Kelihatan nggak Google Drive saya? Kelihatan, Bu. Seperti ini. Nanti ini kita juga isi secara online ya. Jadi selain mengisi bentuknya PDF gini, nanti ini akan kita checklist ya di online ya seperti ini. Ini yang tahun kemarin ya. Nanti verifikasinya ada saya, ada Pak Aditya sama Pak Ringga. Ya, ada 3 orang. Oke, itu ya. Nanti saya berikan. Oke, lanjut ya. Mana tadi? Oke, ya. Itu formnya. Kemudian makalah seminar ini sesuai dengan ketentuan panduan. Nanti kita bahas ya. Laporan PKL lengkap. Nah, isinya apa aja nanti. Jadi isinya itu mulai dari cover sampai form-form yang sudah kalian isi seperti buku panduan. Misalnya mulai dari daftar apakah hadiran, periodik, form peminjaman, form supervisi dan seterusnya. Semuanya sudah harus ada ya. Jadi kalau misalnya Bu minggu ini belum beres, diselesaikan minggu ini supaya minggu depan bisa seminar gitu ya. Nah, yang keempat adalah PowerPoint dan video seminarnya. Gitu ya. Oke, kenapa ada video seminar? Ini menjaga ya, jaga-jaga kalau nanti jaringan kalian unstable, dosen pembimbing dan dosen moderator masih bisa untuk melihat videonya seperti apa. Atau sebelum pelaksanaan seminar, dosen sudah melihat, nanti ketika seminar tinggal sesi diskusi. Oke, berikutnya tahapannya. Nah, tahapan seminar itu mulai 19 April sampai 28 April. Bu, gimana misalnya jaga-jaga ya, saya belum beres dan seterusnya, kita masih available sampai Mei, tapi diharapkan gitu ya, diharapkan kalian bisa melaksanakan seminar. Nah, untuk produknya bagaimana gitu ya, apakah harus jadi semua? Tidak. Minimal gitu ya, 80% sudah jadi, fungsi-fungsinya, fungsi utamanya sudah ada gitu ya, itu minimal. Karena nanti mempengaruhi nilai. Kalau kalian baru 50% berani seminar, itu nilainya akan kecil gitu ya, kan sayang juga ya. Sehingga silakan kalau bisa 100% itu lebih aman. Tapi kita memikirkan juga mengenai waktu. Waktu kita sampai April. Boleh nggak Bu bulan Mei? Ya kalau amannya sih sebelum Lebaran sudah seminar semua ya. Syukur-syukur bisa sidang gitu ya. Oke, masih semangat? Semangat ya. Oke. Nanti semua akan dikasih linknya ya. Baiknya nanti kita buatkan link tree-nya. Jadi kalian tinggal klik-klik aja. Nah, pendaftaran itu H-2 pelaksanaan hari kerja. Jadi misalnya kalian Minggu sama hari libur gak dihitung ya. Misalnya kalian Senin berarti Jumatnya sudah harus daftar. Kenapa? Terkadang ada kesalahan. Itulah sebabnya nanti kita harus sepakati, karena harus lebih teliti. Gitu ya, supaya pada saat daftar oke-oke aja, tidak ada kesalahan ya. Nah, untuk verifikasinya akan dilakukan oleh saya, Pak Adit dan Pak Ringga. Jika gagal, kalian akan mengulangi langkah yang pertama, berarti daftar lagi, gitu ya. Nah, jika berhasil akan diplot dosen moderatornya. Jadi yang memplotting kami untuk dosen moderator. Ya, kalian hanya memplot apa tadi? Masih ingat? Habil? Kalian harus menentukan apa? Tanggal,
sorry kok kalian, pelaksanaan seminarnya menentukan penyaji, ya, kapan gitu ya, diskusi dengan pembimbing, dosen pembimbing, kemudian nanti dosen moderatornya kami yang menentukan, yang kedua kalian juga harus mencari apa tadi? Pembahas. Ya, silakan sendiri. Jadi panitia tidak memplotkan pembahas, kalian sendiri yang memplotkan pembahas. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut ya. Ibu, saya mau nanya dong. Iya, boleh. Ibu, Suara siapa nih ya? Sebentar, Dek. Kecil banget ya suaranya. saya Bu, Diva. Di saya kecil suaranya. Sebentar. Oke, silakan. Diva, ya. Ibu, kalau misalnya proyek saya dikerjakan oleh 2 orang. Nah, kalau misalnya kita jadi pembahas untuk masing-masing seminar, boleh nggak, Bu? Maksudnya gimana? Contohkan. Diva satu sistem sama siapa misalnya? Saya satu sistem sama Aditya Rivaldo. Oke. Nah, jadi karena kan yang kita kerjakan sama satu proyek. Berarti pembahasnya satu-satu. Misalkan gini, Diva mengerjakan sistem A, modul B, gitu ya. Aditya sistem A, modul C, gitu ya. Pembahasnya satu-satu. Misalnya Rima membahas Diva, Alan membahas Aditya, gitu. Paham? Oh, oke. Paham, Jadi Bu. Makasih. hubungannya one-to-one. Satu orang satu, bukan satu sistem. Oh, oke. Oke, paham sampai sini ya? Paham, Bu. Jadi kalau misalkan nanti diplotkan harusnya satu orang pasti kebagian, ya enggak? Logikanya. Iya, Bu. Oke, sepakat ya. Dipilih tidak boleh diusahakan tidak rekan satu instansinya untuk membahas. Kenapa? Kan udah tahu, gitu ya. Jadi misalnya Diva sama Aditya satu lokasi yang sama. Cari temen yang beda lokasi PKL, tapi topiknya sama. Misalnya SI, cari yang SI, gitu. Bisa dipahami sampai sini? Paham, Bu. Makasih banyak, Bu. Oh ya, nanti jangan lupa ya, ngisi daftar kehadiran, ingetin saya ya. Saya lanjutkan boleh ya? Boleh? Lanjut ya. Boleh, Bu. Silakan, Bu. Sudah terlihat sampai sini? Sudah ya? Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Nah, berikutnya di hari yang sama dosen akan mengisi dan mengunggah BAP seminar. Ya, ini tahapannya. Sekarang lanjut. Nah, pelaksanaan seminar. Seminar akan dihadiri oleh tadi ya, penyaji kalian, kemudian pembahas, ya, dosen pembimbing, dosen moderator dan forum. Kayak tadi, yang tadi. Tapi ini yang harus kalian fokuskan gitu ya. Baju rapi sopan sesuai ketentuan panduan. Kalau di panduan itu seingat saya yang laki pakai dasi ya. Tapi kalau nggak punya ya udah nggak apa-apa. Maksud saya keren gitu ya, sesuai dengan ini diusahakan ya, pakai jas gitu ya, sesuai dengan panduan. Yang perempuan pakai rok tidak kelihatan karena kita online, kalau di kampus biasanya iya gitu ya. Ini karena yang penting atasnya rapi gitu ya. Kadang mungkin yang laki jasan bawahnya sarung gitu ya. Oke ya. Waktunya maksimal 50 menit untuk pelaksanaan seminarnya, maksimal ya. Jadi diusahakan kalau 30 menit selesai karena sudah ada videonya, nggak apa-apa. Ya, lanjut ke sesi berikutnya, tetapi di BAP-nya tetap alokasinya 1 jam. Bisa dipahami sampai sini? Untuk seminar. Ya, 1 jam. Misalkan jadwal Diva tadi 9, 10. Aditya 11 sampai 12. Bisa dipahami ya? Walaupun nanti pada pelaksanaannya kalian bisa memajukan jamnya. Halo? Bisa dipahami? Bisa, Bu. 9, 25, Bu. Yang lainnya 925 enggak. Nanti pusing kitanya ya. Ini enggak ya. Jadi silakan nanti alokasinya 1 jam di BAP-nya, menuliskannya. Kalian buat seperti ini. Ya, untuk memudahkan kami. Oke, lanjut ya. Nah, yang keempat, tolong ingatkan dosen pembimbing untuk
sama dosen moderator, nanti ya misalkan sudah selesai seminar, Bapak maaf, Ibu maaf, apakah BAP-nya sudah diupload gitu. Karena yang Lo nggak join, Mar? yang berhak upload adalah dosen pembimbing dan dosen. Masih. Ya, sekarang BAP. BAP ini tadi ya diisi di hari yang sama oleh dosen pembimbing. Bu, yang supervisi diminta aja dosen supervisinya untuk segera melakukan. Formnya yang belum ada, silakan diminta. Gitu ya. Insya Allah yang bagian saya akan saya upload hari ini ya. Kemarin mohon maaf saya lagi sakit perut tidak tertahankan gitu ya. Jadi belum di-post. Oke. Nah, sampai sini untuk penjelasan teorinya sudah selesai. Sekarang langsung kita ke praktek gitu ya. Ada pertanyaan? Ini sengaja gambarnya wisuda. Bu, saya izin mau bertanya, Bu. Supaya kalian punya semangat untuk mengerjakan tugas akhirnya. Ya, wisuda. Kalau belum bisa wisuda online, ya pakai wisuda, kalau belum bisa wisuda offline, ya kita nggak tahu ya, tahun ini apakah bisa offline gitu ya, minimal kalian punya semangat untuk lulus, gitu ya. Oke, silakan sebelum ke praktek, Mau Muhammad, bertanya, Bu. silakan. Bu, tadi kan dihadiri oleh dosen pembimbing. Nah, kalau dosen pembimbingnya yang 2 itu apa dua-duanya hadir apa yang utama aja, Bu? Yang pembimbing kedua. Yang hadir yang pembimbing kedua. Iya, kan misalkan gini, saya bimbing, misalkan gini, misalkan Fris pembimbing pertamanya Pak Ringga, biasanya ini, misalkan Fris pembimbing pertamanya saya, pembimbing keduanya Pak Ringga. Nah, kalian selama ini banyak bimbingan sama pembimbing kedua kan? Pembimbing pertama, Bu. Satu. Pembimbing utama, Bu. Maaf Bu Meda, bantu jawab. Ya, jadi untuk yang pembimbing pertama ini adalah dosen yang tidak mengajar di SV, jadi pembimbing dari Darmaga seperti Pak Firman. Oh ya, ketuker Ya. berarti ya, sampai kaitan sebelumnya jadi ya. Oh iya. pembimbing pertama yang hadir. Oh iya, berarti kalau yang kemarin kan plotnya dosen yang satu Iya. dia. Berarti ya kebalik. Ya, Berarti kebalik. yang hadir yang dosen pembimbing satu. Misalnya gini, dosen pembimbing satunya Bu Sri Nurdiati, dosen pembimbing keduanya saya. Berarti yang kalian undang itu yang dosen pembimbing pertama yang Bu Sri Nurdiati. Ya, termasuk menuliskan di undangan. Nanti kan di formnya ada undangan. Nah, di undangan itu kalian menuliskannya adalah pembimbing yang selama ini kalian lakukan pembimbingan secara umum. Bisa dipahami sampai sini? Oke, Bu. Paham, Bu. Makasih, Bu. Ya. Lanjut, ada pertanyaan lagi sebelum kita ke praktek? Halo. Lanjut. Oke, terkait baju ketentuan sudah nggak ada masalah? Halo. Aman? Aman, Bu. Aman, Bu. Lanjut, Aman, ya. Bu. Oke. Sekarang kita masuk ke prakteknya ya. Sebentar, saya share screen. Nah, oke. Dek, di buku panduan, saya perbesar ya. Udah diunduh belum? Sudah, Bu. Hah? Udah diunduh? Udah dibaca belum? Sudah. Baca cepat. Oh, udah cepat ya. Oke. Ini tadi sudah saya ini sih inti-intinya sama ya. Seminar itu wajib kalau di sini ya. Sebentar. Nah, ketentuannya tadi ini peserta ya oleh penyaji, pembahas, forum, dospem, sama dosen moderator. Nah, oke, sekarang kita bahas saat pelaksanaan seminar kalian harus aktif nanya. Kenapa? Karena ada penilaiannya. Ya, nanti saya tunjukkan form-formnya supaya kalian paham. Dan kalau bisa karena ini kita online, sinyalnya gitu ya, minimal ada 2 device. Jadi ketika satu ada kendala, yang satu kita bisa join gitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang baju. Ya.
Kalau yang laki-laki kemeja dan celana panjang bahan, wanita kemeja, blus dan rok. Tadi ya karena perempuan tidak kelihatan, ya pokoknya yang atasnya rapi gitu ya. Kalau mau pakai jas, pakai dasi boleh ya. Keren kan kalau di foto di Zoom ya. Oke, ini nggak usah ya. Ini bisa kalian baca ya. Ini untuk peserta rapi sopan. D untuk penyaji. Nah, ini ya. Nah, berdasi. Penyaji itu yang menyampaikan materi yang tadi saya bilang. Tapi jangan juga dijadikan kalau di informatika ya wajib itu enggak. Artinya diusahakan. Kalau kalian memang punya dasi dan diusahakan ada, khawatirnya gini, ada orang yang di pegunungan susah untuk cari toko gitu ya. Enggak apa-apa, yang penting rapi sopan gitu ya. Kalau yang perempuan tadi ya dengan panjang, kalau rok kayaknya karena kita online, it's okay ya. Oke, ini ketentuan yang lainnya ya. Sekarang tadi sudah ya, waktu ya. Nah, makalah. Nah, Dek, makalah nanti akan kita share formatnya. Ini secara umum seperti ini ya. Ada judul, tanda tangan dosen pembimbing, pendahuluan, keragaan instansi, hasil pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Jumlah makalahnya itu maksimal 10 termasuk lampiran. Ini nggak usah diperbanyak ya, karena kan kita mengirimkannya di online. Silakan dikirimkan ke dosen pembimbing dan dosen moderator, gitu ya. Makanya sebelum kalian tadi sudah diputuskan, misalkan seminar tanggal 20, tanggal 17-nya sudah dikasihkan kan ke pembimbing sama ke moderatornya ya. Sekarang kita lihat prakteknya. Nah, ya kelihatan deh. Kelihatan, Bu. Saya. Ini yang tadi saya bilang, form pendaftaran seminar. Ini tolong diisi. Jadi bukan panitia yang mengisi, tapi kalian yang mengisi. Nama, NIM, ini alokasi kalian ya. Kemudian waktunya, ini Zoom-nya. Judulnya harus diisi, ini dosen pembimbingnya. Ini biarkan kita yang mengisi. Nanti kita verifikasi by online ya, karena kita nggak bisa ketemu ya. Nanti dikumpulkan di link seperti biasa. Nanti kita cek kalau oke, nanti ada form gitu ya, form yang harus kalian cek tiap hari berhasil apa enggak. Kalau gagal verifikasi akan kita kasih keterangan gagal verifikasi. Silakan kalian perbaiki dokumennya, kemudian mendaftar lagi ya. Oke. Apa itu? Ini yang kemarin ya. Form persetujuan seminar, form berita acara seminar, form pembahas, form penilaian forum, makalah, soft copy gitu ya. Makalah seminar, file presentasi dan produk, kemudian laporan PKL itu isinya ini semua. Gitu ya. Kemudian ini form kesediaan dosen pembimbing sama formulir penggunaan produk tugas akhir. Lah, seperti apa, Bu? Laporan PKL-nya gitu ya. Kita bahas di sini. Nah, kelihatan laporan PKL-nya? Terlihat, Bu. Kalian tulis laporan praktek kerja lapangan di nama instansi kalian masing-masing. Ya, diisi nama, kemudian logo IPB-nya cari yang sesuai RGB-nya warna biru, ini kurang tepat ya, warna biru, kemudian diatur ya program studi tahun akademiknya 2021. Lembar pengesahan ini judul laporannya seperti judul yang atas ini, bukan judul topik PKL. Paham sampai sini? Ini kan laporan PKL nih. Jadi bukan judul topik kalian ya. Misalnya tadi Fahri mengerjakan sistem informasi kepegawaian. Judulnya bukan sistem informasi kepegawaian, tetapi tetap laporan praktek kerja lapangan di PT AMN misalnya gitu. Ya. Oke. Ini judulnya sama seperti yang atas, nama, NIM, disetujui oleh pembimbing, nanti tanda tangan. Ya, ini karena kita sudah punya Google ini ya, di-design ya, silakan minta dulu ke dosen pembimbingnya. Kemudian Bu Sofi, ini gimana? Mau dikirim atau gimana?
Bu Sofi? Atau hanya dosen pembimbing aja? Dosen pembimbing aja. Oke, ya berarti yang ini tetap ditulis tapi nggak usah, gitu ya, untuk yang kaprodinya. Oke, biodata. Ya, isinya apa? Seperti ini. Foto kalian, foto formal ya, foto formal, ya silakan diisi. Ini nanti formnya ada ya, yang kita set nama kalian di sini boleh diketik ya, NIM, tempat tanggal lahir, alamat dan seterusnya. Ini IPK kalian, kemudian tanda tangan, ya. Terus, nah ini kan kalian selama ini mengisinya online kan? Jadi tinggal dimasukin aja kan ya? Halo? Iya. Iya, Bu. Digabungin kan ya PDF-nya ya. Oke, ini form substansi kajian ya, SVPKA 2012 ini. Kemudian daftar kehadiran PKL ya, seperti ini. Ini online juga kalian ya. Kemudian terus ini yang urutannya harus sesuai dengan yang ada. Nanti saya tunjukkan urutannya apa aja. Jurnal harian ya. Kemudian kalau sudah diisi apa ini? Setelah itu harian banyak ya, karena per hari ya. Nah, ada lagi form yang lainnya. Nah, laporan periodik ya, ini per minggu. Silakan diisi. Jadi laporan PKL itu biasanya kalau kita offline itu dijilid. Ini karena seperti ini nggak apa-apa ya. Seperti ini. Nah, oke ya, laporan periodik urutannya. Kemudian lanjut ke nah, form presentasi hasil PKL. Sudah kan presentasi ya semuanya ya. Nah, ini silakan diisi telah melaksanakan tanggal berapa, PKL-nya judulnya apa. Terus tanda tangan pembimbing lapangan, gitu ya. Oke. Terus nah ini kalau bisa pembimbingnya ada stempel tanda tangan gitu ya Dea. Kalau misalkan kemarin ada kendala karena ini awal pandemi ya waktu itu ya, jadi nggak masalah. Tapi hari ini yang buat angkatan kalian, silakan ditanda tangan kemudian diberikan stempel ya. Oke, ini form bebas alat. Jadi walaupun kalian nggak pernah pinjam alat, harus ada form ini. Jadi jangan di skip, gitu ya. Semuanya harus ada. Kemudian ada form penilaian. Ini ya form penilaian. Ya, penilaian PKL. Kemudian form supervisi ya. Oke, nanti silakan dimasukkan ya seperti ini. Oke, ini form penerimaan. Kemarin form penerimaan kalian punya nggak soft copy-nya? Halo? Ada, Bu. Ini udah. Nah, nanti untuk form ada satu lagi namanya form ini apa? Penggunaan produk itu terpisah dari sini ya, di luar. Seperti ini contoh formnya. Saya buka dulu formnya. Saya taruh di Google Drive tadi ya. Mana? Nah, Google Drive sini ya. Biar enak ngelihat ya. Oke. Form penggunaan produk. Mana form penggunaan produk? Nah, ini ya. Nah, nanti ini terpisah ya, Dek ya. Jadi di Google Form-nya terpisah. Oh, belum saya share ya. Kelihatan? Halo? Terlihat, Bu. Di form penggunaan form penggunaan produk. Nah, ya. Kenapa ada ini? Nah, ini ya diisi ya sama kalian nama perusahaan, alamat, pembimbing lapangan. Dengan ini pembimbing lapangan menyatakan bahwa karya kalian gitu ya, itu memang digunakan di instansi tersebut. Ini kelengkapan yang wajib
ya, telah digunakan atau akan digunakan, kalau belum digunakan alasannya kenapa. Sama ini tanda tangan stempel. Kalau nggak ada stempel nggak apa-apa, hanya tanda tangan aja. Karena ada stempel itu khusus, Bu nggak boleh kalau pembimbing lapangan harus eselon berapa gitu ya. Nggak apa-apa, berarti hanya pembimbing lapangan aja. Masuk ke form yang lainnya. Ya, oke. Sampai sini ada kendala sebelum masuk ke form-form yang harus dikumpulkan? Semoga nggak pusing ya. Bu Meda, saya punya pertanyaan, Bu. Kan tadi di judul laporan makalah buat PKL itu kan judulnya laporan praktik kerja lapangan di PT mana kan? Sebentar, ngomongin makalah apa ngomongin laporan? Karena beda. Laporan. Oh, berarti Laporan yang PKL. ini ya. Oke. Ya. Nah, judulnya kan laporan praktik kerja lapangan di PT bla bla bla. Nah, sedangkan saya sama mentor saya itu diminta untuk nggak memasukkan nama PT tersebut ataupun produknya. Itu apa boleh saya menuliskannya laporan praktik kerja lapangan saja? Nggak Apa bisa. Maksudnya gini, kamu PKL-nya di mana? di salah satu bank BUMN di Indonesia? Oh, coba diskusikan lagi sama pembimbing lapangannya, Pemlabnya, Pak, ini bukan judulnya, tapi laporan PKL-nya apakah boleh? Surat penerimaannya kemarin gimana, Dek? Ditulis, enggak, maksudnya di ada yang ditulis divisinya atau nama banknya? Nama perusahaannya. Ya udah, tanyakan aja. Ya, misalkan, jadi nggak boleh cuma gini doang. Laporan laporan PKL gitu ya. Kita nggak tahu di mana ini gitu loh. Harus ada. Oh, nggak boleh saya masking juga. Misalnya di PT YZ nggak boleh. Oh, maksudnya nggak boleh. Maksudnya gini, di PT XYZ tapi kenyataannya Rima di bank gitu maksudnya. Iya. Maksudnya datanya data dummy gitu. Mau bantu jawab Bu Meda, maaf. Rima, untuk laporan PKL ini dicantumkan saja nama perusahaannya karena kan ini tidak dipublish. Saya paham ada yang tidak bersedia dipublish itu biasanya buat laporan TA ya, yang memang diumumkan. Kalau ini kan bukan laporan TA, ini tidak, maksudnya ini tidak dipublish dan ngapain disembunyiin, kan di dalamnya ada form penerimaan PKL-nya gitu loh. Ada surat-surat yang tadi kan penerimaan PKL kan pasti ada diterima di mana gitu kan. Nah, jadi kalau ini hanya form-form saja tidak untuk dipublikasi, yang saya tahu maksud mereka itu tidak dipublikasi itu untuk TA biasanya kan suka dimasukkan ke jurnal gitu. Nah, itu mereka tidak bersedia, itu nggak apa-apa, wajar gitu. Mungkin itu kali ya. Iya. Ya. Makasih Bu. Saya mungkin bakal diskusi lagi sih Bu kalau untuk laporan PKL ini. Makasih kan? Bu. Tetap aja di dalamnya akan kelihatan kan perusahaannya apa gitu. Bener. Iya, jadi untuk nama perusahaan itu wajib. Kenapa? Karena kita ingin memeriksa kesesuaian penerimaan instansi dengan kalian PKL. Maksudnya gini, apalagi dalam kondisi pandemi kita nggak bisa datang langsung gitu ya ke instansi gitu ya. Apakah sesuai kalian PKL di sana gitu kan ya. Jadi seperti itu ya. Tadi mungkin gini, asumsi pembimbing lapangan jangan memasukkan brand ininya dia ya. Banknya dia mungkin gini, khawatirnya kalau dipublish kan kadang kalau hasil dari PKLT suka dipublish ya, diseminarkan gitu ya, atau mungkin dibuat jurnal, paper. Nah, itu yang mungkin mereka tidak harapkan gitu. Gitu ya Rima ya. Iya. Makasih Bu. Ya, sami-sami. Ada lagi pertanyaan sebelum masuk ke sesi berikutnya, dokumen-dokumennya, karena banyak sekali. Saya bertahap ya, supaya kalian nggak bingung nantinya ya. Bu Meda, maaf, untuk yang tanda tangan saya tadi nggak apa-apa diajukan saja di DigiSend, jadi pada saat upload udah selesai gitu, supaya ini. Nguploadnya sebelum mereka pas daftar atau gimana? Iya, pas mereka daftar. Jadi sebelum daftar kan pasti harus lengkap semua. Jadi nanti sekalian saya bantu untuk ngelihat lah. Kan kalau nggak
kalau nggak benar bisa saya reject itunya. Apa namanya? Yang dikirim ke Ibu laporan PKL lengkapnya atau hanya lembar pengesahannya aja? Sebaiknya yang sudah lengkapnya aja, Bu Meda. Oke, Jadi berarti saya yang bisa diupload. bantu ngingetin. Oke. Berarti yang diupload ya setelah dosen pembimbing selesai tanda tangan, laporan PKL-nya, bukan lembar pengesahannya ya. Nanti Iya. silakan diupload di desain, nanti itunya Bu Sofi. Oke. Iya. Jadi kita double check ya. Bisa diatur ya. Pertama dosen pembimbing kalian, tapi ada beberapa dosen yang memang belum mempunyai hak akses. Jadi kalau Bu Sofi kan sudah punya. Ya, kalau yang pertama boleh kalian menggunakan desain, misalkan pembimbingnya saya, gitu ya, kaprodinya Bu Sofi, berarti valid yang tanda tangan pertama saya, yang kedua Bu Sofi itu urutannya. Tapi kalau yang pembimbingnya belum punya yang akun desain, berarti ini aja pakai yang dari vokasi, gitu ya Bu Sofi ya. Iya Bu Meda, jadi nanti kita bisa double check. Saya Ya, ngecek, terus panitia juga ngecek gitu. Terima kasih Bu Meda. Sami-sami. Ya. Lanjut ya, berikutnya sudah siap? Udah? Lanjut? Halo. Lanjut, Bu. Sudah siap, Bu. Berikutnya. Tadi sebelum ke laporan ke makalah dulu ya. Bentar. Makalah. Oke. Tadi laporan sudah ya. Nanti kita ke form-formnya. Sekarang ke makalah dulu. Mana tadi ya? Tadi makalahnya mana ya? Nah, ini ya contohnya ya. Oke. Jadi formatnya, jadi judul, pemerasaran itu sama dengan penyaji. Ya, tapi di sini diganti dengan pemerasaran. NIM-nya silakan diisi. Pembahas yang tadi mahasiswa pilihan kalian, ya, pilihan kalian. Ini D untuk ruangan ya. Ini kalian boleh tulis, nanti kita buka aja open gitu ya. Password-nya nggak usah lah ya, karena password-nya sama, meeting ID-nya juga nanti kita buat sama aja ya. Kita bisa set sama, tulis aja Zoom meeting gitu ya, INF, dosen pembimbingnya siapa. Ini tanda tangan ya dengan oleh dosen pembimbing. Kemudian ini skema diagramnya ya, outline-nya, pendahuluan, latar belakang. Nah, karena hanya 10 halaman, kalian harus bisa memilih apa sih yang perlu ditampilkan di makalah yang kalau orang itu sudah baca makalah kalian harus langsung paham. Oh, ini mengerjakan ini. Jangan banyak teks. Ya. Latar belakang cukuplah satu alinea aja, satu paragraf ya. Kemudian tujuan harus yang bisa diukur ya. Jangan lupa misalkan tujuannya membandingkan algoritma A sama B. Nanti kan di simpulan harus terjawab di tujuan. Misalkan tujuannya ada 3 poin, maka simpulannya harus ada 3 poin. Ya, oke. Manfaat, ruang lingkup, keadaan umum instansi atau keragaan, hasil pembahasan, metode, ini yang penting-penting aja, gitu ya. Apa hasilnya? Nah, ini diusahakan sudah ada ininya ya. Jadi kan harus memilih mana yang dimasukkan ke tubuh tulisan makalah, mana yang di lampiran. Lampiran itu kalau orang yang nggak begitu penting taruh di lampiran. Tapi kalau itu penting silakan taruh di tubuh makalah. Gitu ya. Itu untuk makalah. Tadi laporan sudah. Video dibuat maksimal 10 menit ya deh ya. Jangan lama-lama ya. Inti-intinya aja. Gimana Bu Sofi? Takutnya kalau kelamaan kita juga ngoreksinya lumayan ya. Apalagi size-nya. Iya. Video ya. Jadi intinya aja latar belakang ini terus demo program udah gitu. Nanti kan kita bisa ngecek di seminar ya. Iya. Sama ini paling ya foto bersama dulu paling di depan. Foto bersama dengan siapa? Maksudnya gimana? Pas seminar. Oh, enggak, ini maksudnya video sebelum seminar buat kelengkapan kita pendaftaran. Oh iya. Iya, sama enggak kalau misalnya ada fotonya juga enggak apa-apa sih. Foto. Tapi kan ini pelaksanaannya belum seminar, Bu. Kenapa?
ini video ini maksudnya pelaksananya belum sebelum seminar, di-upload pas pendaftaran. Oh iya, oke. Oh itu, nanti pas buat laporan itu maksud saya. Oh Pas iya, setelah nanti ada seminar. lagi buat yang kehadiran, mereka upload kehadiran. Oke, Seperti biasa. sip. Nah, Ya, makasih. Oke. Lanjut ya, sekarang kita ke form-formnya supaya detail. Ini apa? Oke ya, saya jelaskan yang ini tadi. Oh iya, saya ini aja deh. Saya share yang ini aja, biar kalian nggak bingung. Nah, tadi ya. Oke. Saya share ini aja ya. Lama. Suara saya masih kedengar nggak ya? Aman Masih, ya? Bu. Lanjut, Bu. Lanjut ya. Sebentar, kelengkapan. Tadi form produk udah saya tunjukkan belum? Udah ya? Sekarang tinggal mana tadi? Nah, ini ya. Udah kelihatan, Dek? Dikit lagi ya, form-formnya ya. Oke. Mulai kartu seminar. Nah, karena kalian, sebentar ya. Untuk kartu seminar, karena kita pengerjaannya secara online, jadi nanti ada formnya aja. Ya. Tadi form-form. Kenapa jadi lemot gini ya komputer saya? Nah, ini ada ya. Form-form ini sudah kalian isikan selama PKL? Halo? Daftar kehadiran udah. Nah, coba dicek ya sama saya. Dek, tolong jangan ini yang akan kami cek. Jangan mengganti header footer yang kemarin saya jelaskan ya. Nih, jangan diganti. Form ini biarkan ya. Terus jangan diganti juga yang bawahnya sini. Yang ini. Itu jangan diganti. Ya, form-formnya ini sudah kalian isi ya. Tadi sudah aman. Daftar kehadiran, terus jurnal periodik, tapi aturannya urutannya nanti sesuaikan dengan yang saya share. Nanti PPT-nya akan kami share. Jurnal harian, udah, laporan periodik, kemudian form ini tadi, form persetujuan pembimbingan, form substansi, kemudian peminjaman alat, ya, penilaian pembimbing, kemudian supervisi, ya, sama penilaian mahasiswa. Itu yang ada di laporan PKL. Nah, selain itu, kalian juga harus memberikan, gitu ya, memberikan form ini kepada dosen pembimbing dan dosen moderator. Apa itu? Namanya berita acara pelaksanaan seminar. Nah, ini, ya. Oke, perhatikan. Berita acara seminar, tugas akhir, ya benar ya. Tugas akhir. Diisi program studinya, tahun akademiknya, nama kalian, NIM kalian, hari tanggal, waktu, judul laporan akhir, kemudian ini dikirimkannya ke email pembimbing ya, dan email moderator bersamaan dengan PPT, video, dan makalah. Gitu ya, nanti diisi oleh pembimbing dan moderator. Nah, dikirimkannya dalam bentuk Word aja, supaya dosen bisa mengisi. Nanti diisi oleh dosen pembimbing, kalian tulis nama pembimbingnya dan NPI atau NIP atau NIDN dosen. Ya, ini yang dikirimkan pembimbing sama moderator. Nah, ini ya. Ini penyaji. Jadi di form yang diberikan ke pembimbing itu nanti diisi juga ya, penyaji moderator seperti ini. Ini moderator yang mengisi, gitu ya. Kemudian sama form, nah pembahas. Ini diberikannya ke moderator. Nanti akan saya berikan semua formatnya ke Linktree supaya kalian nggak bingung ya. Saya buat masing-masing foldernya, tinggal kalian isi, dikirimkan ke pembimbing dan dikirimkan ke moderator.
Nah, oke. Kemudian ini moderator yang mengisi. Oke, udah selesai. Itu aja. Jadi yang dikirimkan ke pembimbing dan atau moderator, pembahas, kemudian berita acara seminar, sama tugas akhir. Untuk form penilaian atau apa namanya ya, karena yang keaktifan, kalau kita lihat rekapitulasi nilai seminar, itu akan dihitung juga keaktifan kalian saat presentasi. Ada penilaiannya sendiri. Misalnya pada saat Rima presentasi, Habil nanya, maka Habil akan dapat poin, akan dapat nilai. Gitu ya. Oke. Secara umum seperti itu. Kalau ada hal yang mau didiskusikan, silakan. Halo. Nanti Google Form-nya saya isi di ini ya. Di grup ya. Sebelum kita akhiri, udah setengah 12, mungkin waktu Indonesia sana udah zuhur ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. PowerPoint-nya bebas ya, desainnya ya. Tidak ada ketentuan, yang penting yang tadi untuk harus ada. Jadi ada 7 latar belakang gitu ya, kemudian keragaman instansi, hasil pembahasan, simpulan. Oke. Kalau nggak ada, boleh di on cam buat dokumentasi kita, sosialisasi PKL sudah dilaksanakan untuk di informatika tanggal 17 April 2021. Boleh di on cam? Sebentar ya, Bu. Ya, siap. Yang pakai kerudung, silakan pakai kerudung dulu. Dimas, mau on cam? Bu Sofi ada tambahan lagi, Bu Sofi? Cukup sih, Bu Meda sementara. Nanti kalau ada pengumuman-pengumuman lain paling di grup ya, nanti Ya. disimak aja. Pokoknya grupnya harus disimak mulai sekarang. Oh iya, grupnya jangan dikacangin ya. Nanti tiba-tiba ada, Bu maaf ya saya belum ini, Bu saya belum itu, padahal kita udah share di grup gitu ya. Kalian kan sekarang tidak bisa ke kampus, sehingga informasi apapun akan kita share di grup WA. Ya, oke. Boleh saya izin. Oh, kalian juga capture yang ada kaliannya ya, buat nanti upload bukti ke Google Form-nya. Oke. Saya capture ya. Ada yang bisa bantu saya mungkin yang lagi pakai laptop bisa taruh di ini. Ya udah, saya ya. Slide yang pertama senyum. 1, 2, 3. Bentar, slide yang kedua. Laptop saya agak lama nih, Dek. Sebentar. Oke ya, slide yang kedua. Ini ada 5 slide ya. Yuk, yang kedua. 1, senyum dong. Seneng gitu loh udah selesai PKL. Seneng nggak? Harusnya seneng ya. Duh, lama kali ini. Dia tolong dibantu bisa, yang laptopnya agak cepat. Ini kenapa tiba-tiba gitu. Bisa, Bu. Boleh dibantu ya? Silakan. Siapa yang mau bantu? Siapa? Rima. Oke, Rima. Ya, silakan. Dikasih apa-apa? Halaman 1, 1, 2, 3. Oke. Halaman kedua. Ya. Satu, 2, 3. Halaman 3. 1, 2, 3. Halaman keempat. 1. Belum pada on. Halaman keempatnya, Bu. Nggak apa-apa deh, pada tidur kali ya. 1, 2, 3. Halaman terakhir. 1, 2, 3. Udah. Ya, oke. Saya kirim di WA. Ya, boleh. Oke. Rekan-rekan, Bu Sofi terima kasih atas kehadirannya. Rekan-rekan semua di sela-sela kesibukannya yang luar biasa. Semoga kita bisa melaksanakan seminar di bulan ini. Kalaupun enggak, maksimal sebelum Lebaran ya. Halo. Amin. Oh ya, Lebaran Amin, itu kita 13 Mei, ya kan? Jadi kalau yang mau daftar di bulan Mei, misalnya ada kendala, itu maksimal ditunggu tanggal 5.
maksimal. Karena pelaksanaan terakhir di bulan Mei itu hari Jumat Sabtu 8 Mei. Karena minggu depannya kita sudah off dulu ya. Kalian mempersiapkan kan buat lebaran ya? Mungkin ibu kalian minta tolong buat ngupasin kacang gitu kan. Iya, atau bikin kue nastar atau ngupasin bawang gitu ya. Jadi nastar, kita Bu. tetap memberikan kenikmatan menjelang Idul Fitri gitu ya. Oke, tetap semangat ya semuanya ya. Oke, semangat semuanya. Semoga ada manfaatnya dan kalian segera lulus gitu ya. Cari jodoh, cari kerjaan, masalah ya. Amin. Amin. Bu, Udah amin. ada calonnya belum? Udah ada calonnya? Oke. Oke, semoga semuanya lancar. Allah berikan keberkahan. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya semuanya ya. Bu Sofi, makasih ya. Terima kasih, Bu. Pamit. Terima kasih, Bu. Saya tutup ya. Izin end meeting all ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Paras, calonnya banyak. Waduh, itu gimana kalau calonnya banyak ya?